Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan satu orang terlebih dahulu memimpin doa. Silakan, Udin. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Semangat. Coba saya mau lihat senyum semangatnya. Ya, harus selalu semangat ya. Bagaimanapun kondisi kalian, bagaimanapun keadaan kalian, ketika belajar itu harus selalu semangat. Karena kalau diawali dengan semangat, maka nanti seterusnya akan selalu semangat. Dan hasilnya insya Allah akan berdampak ke diri kalian sendiri. Untuk hari ini, Bapak cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 3 orang. Siapa aja 3 orang itu? Rama, Widya, dan Nadia. Untuk Rama, apa keterangannya? Alfa. Untuk Widya? Sakit ya? Bener sakit ya? Nah ini nanti untuk temennya Widya atau yang mungkin satu kampung bisa dijenguk ya Widyanya ya. Karena menjenguk teman yang sakit itu adalah sebuah kebaikan dan insya Allah dapat pahala. Kalau yang Monica kemana? Izin kemana? Acara keluarga ya. Ada suratnya? Ada. Ya kalau begitu nanti sekretaris atau ketua kelas tolong dilaporkan di presensi. Paham? Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, ini bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Baik. Masih semangat? Harus selalu semangat ya. Apalagi kalian sudah beberapa hari yang lalu libur. Ini untuk memberikan sedikit semangat buat kalian ini. Atau mungkin walaupun kalian lagi pura-pura semangat mungkin ya. Raga saya semangat Pak, tapi jiwa saya lemah. Mungkin bisa saja. Tapi nggak apa-apa. Memang terkadang manusia seperti itu ya. Kadang perlu berkamuflase. Ini untuk memotivasi, Bapak punya sedikit motivasi buat kalian. Motivasi ini datang dari sebuah pohon. Dan ini motivasi ini juga Bapak baru tahu juga. Motivasi ini berawal dari sebuah informasi. Kalian pernah berpikir nggak? Atau pernah punya pikiran atau argumen bahwa ketika kalian melihat pohon ya, Bapak juga berpikiran seperti itu kadang. Pohon itu saya anggap terkadang kalau tumbuh sendiri dia akan subur, akan sehat. Karena tidak ada kompetitor, tidak ada pohon lain untuk mengambil nutrisi dari dalam tanah. Saya dulu beranggapan seperti itu. Pohon yang hidup sendiri, hidup tunggal, artinya di sebelah-sebelah itu tidak ada pepohonan lain. Terkadang kita jumpai di taman, di pekarangan. Karena saya berpikir ini pohon akan tumbuh subur karena tidak ada kompetitor atau tidak ada lawan dia tumbuh di samping-sampingnya. Namun ternyata pemikiran itu salah total. Ada sebuah penelitian ya. Ada sebuah penelitian yang ini sangat mengejutkan sekali. Ternyata pohon yang hidup sendiri itu tidak lebih sehat daripada pohon yang hidup berdampingan seperti di hutan. Ternyata anggapan kita bahwa pohon tumbuh sendiri dengan asumsi kita dia akan kaya akan nutrisi tanaman itu salah ternyata. Ternyata pohon yang hidup berdampingan di hutan walaupun rapat itu tingkat kesehatan, tingkat kesuburan itu jauh lebih tinggi. Karena ada yang mempengaruhinya. Di penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah karena pepohonan itu saling berkomunikasi. Ternyata pohon itu saling berbicara satu sama lain. Saling berkomunikasi, saling menyapa mungkin, saling bertukar argumen mungkin. Ini pohon loh ya, pohon. Pertama dia saling berkomunikasi. Sehingga mungkin pohon ini dia tidak jenuh, dia rileks, dia bisa menuangkan pikirannya dengan pohon lain.
Kemudian yang kedua, pohon yang hidup berdampingan itu justru bisa berbagi makanan. Berbagi makanan. Ternyata anggapan kita yang pohon sendiri tadi dia akan kaya akan makanan justru salah. Ketika pohon tadi berdampingan, dia akan berbagi makanan, berbagi nutrisi. Pertama tadi komunikasi, yang kedua dia berbagi makanan. Kemudian yang ketiga, pohon juga bisa saling berantem bahasanya. Kayak kita manusia kadang berantem ya. Berantem dalam artian berantemnya mungkin yang tidak negatif, mungkin ngambek, mungkin nanti perlu dibaik-baikin lagi. Pohon juga seperti itu ternyata. Sama pohon sebelahnya mungkin bisa berantem juga. Nanti bisa berantem, baikan lagi. Tapi dari berantemnya itu juga ada pengaruhnya. Mungkin kalau ibarat manusia itu ada psikologisnya itu bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata pohon yang hidup sendiri tidak lebih sehat daripada pohon yang hidup bersama di hutan. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Jangan pernah beranggapan bahwa kita akan bisa hidup lebih baik dengan kita sendiri yang berusaha. Kita sendiri yang kerja, kita sendiri yang ngumpulin uang, kita sendiri yang habisin makanan, tidak. Ternyata ada faktor-faktor lain yang bisa membuat kita hidup lebih bahagia. Dengan adanya orang-orang di sekitar, teman, keluarga, sahabat, bahkan mungkin yang kita anggap musuh sekalipun, itu secara tidak langsung mungkin dia memberikan motivasi buat kita, secara tidak langsung ya, membuat kita tegar misalkan, membuat kita terus maju misalkan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sebuah informasi sekaligus motivasi yang saya anggap sangat bagus sekali ya. Ternyata anggapan kita tentang pohon yang hidup sendiri itu lebih subur, lebih sehat, ternyata itu salah. Ternyata pohon juga perlu teman. Perlu pohon-pohon yang lain juga. Ini riset penelitian ini benar ya. Memang dibuktikan. Pohon-pohon yang di taman, pohon-pohon yang sendirilah. Itu setelah diteliti itu tidak lebih sehat dari pohon yang hidup berdampingan. Jangan tanya ya, Pak gimana Pak menelitinya Pak? Gitu. Saya juga nggak tahu ya. Ya, itu tadi sedikit motivasi buat kalian supaya pembelajaran pada pagi hari ini kalian bisa saling berkomunikasi, kalian bisa saling bertukar pikiran. Intinya kalian bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman sesama. Paham? Nah, kalau paham, kita sekarang masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengenali informasi yang ada pada sebuah karya fiksi. Baik itu nanti informasi jalan ceritanya mungkin, informasi unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi tersebut misalkan. Nah, jadi tujuannya adalah kita mencari informasi, kemudian kita juga menelaah unsur-unsur yang terkandung dalam karya fiksi. Karena dari pembelajaran yang lalu ya, ini yang berhubungan dengan sastra. Masih ingat sastra? Sastra itu apa saja? Apa sastra itu? Ini dari kelas 1 Bapak sering memisahkan ini, pembelajaran yang sastra dan non sastra. Kalau pada hari ini pembelajaran kita ini lebih ke sastra. Sastra itu apa? Jadi bahasa Indonesia itu dalam penggunaannya, bahasa itu dalam penggunaannya ada 2 jalur ya, ada jalur sastra, ada jalur non sastra. Kalau non sastra itu bisa dibilang formal atau baku. Nah, kita nggak bisa, kalau kita sudah pakai jalur non sastra atau formal, kita tidak bisa mengkreasikan bahasa tersebut karena memang sudah formal. Contohnya apa Pak yang formal? Banyak sekali yang formal. Contohnya misalkan teks surat dinas misalkan. Kita nggak bisa di surat dinas itu kita mau pakai majas, pakai rombakan kata-kata, nggak bisa. Tapi kalau sastra, nah ini kita bisa mengkreasikan bahasa. Apa itu sastra? Karena ini pelajaran pagi hari ini kita berkaitan dengan sastra, kita harus flashback terlebih dahulu. Apa itu sastra? Sastra ini bagian dari seni. Bagian dari seni. Kalau lukis yang disenikan itu adalah bagaimana dia mengkreasikan gambar atau alat lukisnya. Kalau sastra, apa yang diusahakan dia masuk dalam seninya? Kata-katanya, bahasanya ya, bahasa kata-katanya itu diperindah, diperbagus. Nah, itulah yang dinamakan
sastra. Jadi sastra ini bagian dari seni, yaitu bagaimana memperindah penggunaan kata-kata atau penggunaan bahasa. Nah, kembali ke karya fiksi. Di beberapa pertemuan di kelas yang lalu, Bapak pernah mengingat bahwa terkadang kalian sulit dalam menggali informasi dan unsur yang ada dalam karya fiksi. Dulu waktu kelas 1 kita telah belajar teks cerita fantasi. Nah, terkadang ketika kita membaca sebuah karya fiksi, kita itu tahu ceritanya aja. Oh, ceritanya seperti ini. Baca sekali, oh ya udah ceritanya seperti ini. Sampai kita nonton film lah. Terkadang kita kalau nonton film itu cuman tahu informasinya aja. Oh, ceritanya seperti ini ya. Oh, gini-gini ya. Tapi kita tidak bisa menggali lebih jauh unsur-unsur apa aja yang terdapat dalam karya tersebut. Nah, ini terkadang kelemahan kita. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ini, kalian akan lebih bisa menggali informasi dan unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya fiksi. Kalau Bapak lihat ya, berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, baik dari penilaian sumatif, penilaian formatif maupun asesmen, kendala kalian dalam kesulitan menemukan informasi dan unsur karya fiksi itu adalah pada bagian literasinya. Kalian itu jarang atau enggan untuk membaca. Iya apa ya? Iya. Karena memang benar ya, perubahan zaman, perubahan teknologi, kemajuan teknologi itu sudah merubah pola hidup manusia. Yang tadinya, salah satunya yang berubah itu adalah yang tadinya manusia ini adalah makhluk literator, makhluk yang suka membaca. Dulu manusia itu suka membaca. Karena memang zaman dulu informasi itu disebarkan setelah melalui lisan, dia melalui tulisan. Tapi sekarang berkat kecanggihan teknologi informasi ini, semua dalam bentuk suara atau dibacakan, ya enggak? Ya. Kita lebih suka melihat video yang ada narasinya. Bahkan cerita pun kalau bisa review film apa gitu misalkan. Kita malas baca mungkin ya. Atau ringkasan cerpen karya Raditya Dika. Akhirnya kita dengarkan aja. Udah tahu, kita nggak usah baca. Itu semua ada di zaman sekarang. Nah, inilah yang membuat kita bergeser dari yang tadinya makhluk literator, makhluk yang suka membaca, menjadi makhluk yang suka mendengarkan. Nah, padahal membaca itu kalau bisa saya bilang lebih akurat informasi yang kita ambil daripada kita cuman mendengarkan. Bener, mendengarkan itu kalau saya pernah melihat ya, fokus manusia itu ketika mendengarkan itu cuman sekitar 5-10 menit fokusnya. Setelah itu hilang. Makanya kalau membaca itu kan perlu ada break, jeda dulu. Hujan ya, nggak apa-apa. Saya mana tadi? Nah, itu tadi adalah beberapa evaluasi buat kita semua ya. Bagaimana kita masih kekurangan dalam kemampuan menggali informasi dan unsur dalam sebuah karya fiksi. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Di sini Bapak ingin tanya terlebih dahulu ke kalian ini. Di sini apakah ada yang punya hobi membaca? Ada. Terkadang apa yang kalian baca? Novel. Komik juga bisa. Apalagi? Kalau webtoon itu kan termasuk novel ya? Memang sekarang ini serba informasinya, serba teknologinya di gadget ya. Jadi membaca novel pun nggak kayak dulu lagi. Kita nggak harus beli novelnya dalam bentuk cetak ya, enggak. Kita cuma bisa download aplikasi, kita bisa baca. Walaupun kadang berbayar juga tuh ya. Mau lanjut baca, bayar dulu. Nah, berarti ada juga di sini yang gemar membaca ya, hobi membaca. Nah, kalau yang kalian baca itu terkadang cerita atau misalkan informasi umum atau yang seperti apa? Cerita. Lebih suka cerita ya? Cerita-cerita misalkan kehidupan remaja mungkin ya, atau cerita-cerita tentang superhero, suka nggak? Kurang ya. Kalau yang cewek, kalau yang perempuan memang kadang kurang. Biasanya laki-laki yang suka superhero nih cerita-ceritanya.
Kalau bacaan yang bukan cerita suka nggak? Contohnya apa sih bacaan yang bukan cerita? Banyak ya, berita misalkan atau teks eksposisi misalkan, deskripsi tentang tempat misalkan banyak sekali. Berarti kalian lebih suka baca cerita nih ya? Ya. Kalau baca status suka nggak? Suka? Atau yang suka stalking status orang misalkan? Gengsi ya? Gengsi Pak, kelihatan nanti Pak. Ini telah melihat status Anda. Nggak usah gengsi-gengsi lah. Apa sih salahnya lihat status orang? Nggak ada salahnya kan? Siapa tahu status itu penting. Diumumkan misalkan, karena kamu gengsi akhirnya nggak baca, misalkan akhirnya kelewatan pengumumannya. Nggak apa-apa, nggak usah gengsi-gengsi. Nah, tadi itu ya, beberapa dari kalian gemar atau hobi membaca dan lebih ke cerita ya, lebih ke cerita. Kalau ceritanya ini, kalian sukanya yang ceritanya itu fakta atau rekayasa? Rekayasa. Rekayasa. Kenapa kalian suka dengan cerita yang rekayasa? Kenapa? Melatih imajinasi, apalagi? Lebih apa ya? Kalau cerita rekayasa itu lebih dramatis ya. Kalau cerita kehidupan nyata ini kan terkadang flat, datar gitu aja kan. Jarang menemui beberapa konflik yang unik kalau dalam cerita kehidupan nyata ini. Beda sama cerita fantasi. Beda sama cerita rekayasa. Karena rekayasa tadi akhirnya beberapa konflik yang dianggap unik itu bisa diciptakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam salah satu jenis cerita atau mungkin salah satunya yang kalian suka, yaitu cerita pendek. Silakan kalian lihat di PowerPoint di depan. Apa itu karya fiksi? Nah, apa itu karya fiksi? Jadi kita masuk ke dalam sastra tadi ya. Sastra ini merupakan bagian dari seni. Yang namanya seni jelas ada hasilnya, ada karyanya, ya kan? Nah, sastra ini apa sih hasilnya? Coba. Hasil dari sastra ini apa? Contohnya. Apa? Ya, coba sebutkan kira-kira apa yang termasuk hasil dari karya sastra? Novel. Ada yang bilang komik, cerpen. Apa lagi? Puisi. Apa lagi? Banyak loh ya. Puluhan, karya sastra itu puluhan. Nggak cuman 4 aja, banyak sekali. Pantun termasuk? Pantun, syair, gurindam, romans. Apa lagi? Dulu kita pernah mempelajari jenis-jenis puisi, elegi, serenada, ode. Ode ya, bukan onde-onde. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh hasil karya sastra. Nah, karya sastra ini khususnya yang berupa narasi. Apa itu narasi? Cerita. Karya sastra yang berupa narasi atau cerita itu terbagi kalau dari jenisnya, isinya itu adalah dibagi menjadi 2. Ada fiksi, ada non fiksi. Nah, ini sekarang kita untuk pembahasan kali ini adalah kita cerita fiksi, karya fiksi. Apa itu fiksi? Mungkin kalian nggak asing lagi dengan kata-kata fiksi. Tidak nyata. Apalagi? Selain tidak nyata? Karangan. Apa? Karangan penulis. Apalagi? Apa itu? Fiksi. Karya fiksi. Ada yang bilang tidak nyata, ada yang bilang karangan, ada yang bilang karangan penulis. Apalagi? Rekaan. Ya, rekaan. Atau tidak benar-benar terjadi. Nah, dari jawaban kalian semua ini benar ya. Jadi fiksi itu adalah karya yang berupa rekaan saja. Hasil imajinasi penulis. Tidak benar-benar terjadi di kehidupannya nyata. Walaupun tidak menutup kemungkinan terkadang ada di kehidupan nyata yang kok ternyata mirip dengan sebuah karya.
Makanya kalau kalian melihat ya, terkadang di sebuah film atau misalkan sinetron atau apapun itulah, terkadang dibuat di depan itu disclaimer-nya. Cerita ini hanyalah fiksi belaka. Apabila terjadi kesamaan tempat, nama tokoh, latar itu hanya sebuah kebetulan. Nah, ini disclaimer bahwa memang biasanya tidak menutup kemungkinan walaupun karya fiksi ini tidak nyata, kemungkinan juga bisa benar-benar terjadi di kehidupannya nyata. Jadi seperti itu ya. Jadi karya fiksi atau cerita fiksi itu adalah cerita hasil rekaan penulis, hasil imajinasi penulis. Tidak benar-benar terjadi di kehidupannya nyata. Paham untuk karya fiksi? Sekarang kita ke materi berikutnya. Nah, karya fiksi itu memiliki berbagai macam genre. Kayak lagu aja lah. Lagu kan ada genrenya banyak ya. Ada apa contohnya kalau lagu? Ada pop, jazz, bukan jazz. Kalau jazz hujan. Apa lagi? Dangdut. Banyak ya genre lagu ini. Metal. Bahkan metal aja banyak ya. Dari metal aja banyak jenisnya. Dari pop juga banyak jenisnya. Nah, sama seperti lagu juga, karya fiksi ini juga punya genrenya. Genre ini seperti jenis, kategorinya sendiri-sendiri. Kayak fabel, cerita si kancil itu berbeda dengan cerita misalkan Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, itu berbeda. Atau misalkan karya Malin Kundang itu berbeda dengan karya misalkan yang dibuat sastrawan sekarang, zaman sekarang. Kalau sastrawan zaman sekarang atau penulis zaman sekarang kan lebih ke cerita di sehari-hari. Kalau Malin Kundang kan asal mula tempat atau legenda. Misalnya legenda Danau Toba, legenda Tangkuban Perahu. Itu berbeda dengan karya tulis atau karya sastra zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada lagi karya sastra yang berupa legenda-legenda, itu sudah jarang sekali ditemukan. Itu zaman dulu. Nah, coba perhatikan yang pertama ini, untuk genre yang pertama adalah dari sebelah sini ya. Cerita fantasi atau cerita imajinasi. Ini dah kita pelajari di kelas 1 ini. Apa itu cerita fantasi? Apa? Coba diingat-ingat lagi. Tidak harus sama dengan yang di sini. Kira-kira apa cerita fantasi itu? Untuk cerita fantasi ini kita udah pernah pelajari di kelas 1 ya. Contohnya karya yang fantasi ini adalah Harry Potter misalkan, kemudian Nataga, Ekor Biru. Kemudian kalau film-film mungkin yang kalian suka juga termasuk salah satunya Spider-Man. Apa lagi? Banyak ya yang Marvel itu kan, Spider-Man, kemudian Iron Man, Putri Salju. Ada itu filmnya apa? Lain Putri Salju, Frozen. Frozen kan. Nah, itu adalah cerita fantasi. Kalau cerita fantasi ini terkadang itu identik dengan kisah yang benar-benar sulit kita jumpai di kehidupannya nyata. Contohnya aja lah Spider-Man. Awalnya digigit dari laba-laba. Bisa berubah jadi manusia laba. Ini sangat fantasi sekali ya. Dan kalau di kehidupan nyata itu digigit laba-laba tuh masuk UGD mungkin ya. Atau misalkan contoh lagi Iron Man. Kalau Iron Man masih bisa ya, masih bisa masuk akal di kehidupan nyata. Cuman untuk zaman sekarang ini teknologi baju secanggih Iron Man belum ditemukan ya, bisa terbang bajunya misalkan, suitnya, kostumnya bisa terbang. Nah, ini imajinasi. Jadi kalau cerita imajinasi ini sangat benar-benar imajinatif. Banyak rekaan di dalamnya. Baik tokohnya, baik latarnya, baik tempatnya itu rekaan sekali. Kan kalau kalian melihat di Avenger aja, itu latar tempatnya di mana? Sampai ke luar angkasa keberapa itu? Mungkin ke tata surya lain sudah, bukan tata surya kita sudah. Saking imajinasinya ya. Kemudian yang kedua, genre yang kedua ada puisi rakyat. Nah, kalau puisi rakyat ini termasuk jenis puisi dulu ya, puisi lama, jenis puisi lama. Tadi Bapak di awal sudah menyampaikan bahwa dulu kita ini dalam informasi itu adalah makhluk yang suka membaca. Salah satunya adalah puisi.
Zaman dulu orang itu kalau menginformasikan sesuatu, memberi nasihat, memberi petuah, memberi berbagi pengalaman itu biasanya lewat puisi. Nah, jadi dibuat puisi-puisi yang maknanya itu tentang kehidupan, maknanya tentang nasihat-nasihat. Nah, ini puisi rakyat. Jadi apa itu puisi rakyat? Kalau kalian lihat, yaitu puisi yang memiliki nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Pesan-pesan, warisan leluhur, ya. Tidak hanya puisi ya. Zaman dulu kan orang suka membuat perumpamaan hewan dalam cerita sebagai pemberi nasihat, memberi pesan. Satu acara TV yang Bapak sangat suka itu adalah pada zaman dahulu. Pernah lihat nggak? Jangan kalian pikir Bapak kayak anak kecil nonton itu. Saya bukan suka animasi atau kartunnya. Saya suka terkadang petuah yang ada di dalamnya. Memang film atau acara pada zaman dulu ini adalah buatan mana? Malaysia ya, bukan buatan Indonesia. Tapi salah satu yang membuat saya itu bangga juga, bukan bangga sih. Kok Indonesia nggak bisa seperti itu gitu loh. Ternyata Malaysia itu dia mempertahankan sesuatu yang sudah lama hilang mungkin, sesuatu yang sudah lama mungkin ditinggalkan di era sekarang. Contohnya petuah, seperti pantun, seperti puisi, seperti kemudian lagi macam-macam lah. Peribahasa itu ditampilkan di acara tersebut. Nah, ini salah satu bentuk mewariskan puisi lama. Kalau dalam film acara itu kan, coba kalian lihat, biasanya yang diangkat itu kan kancil ya. Kancil, kemudian misalkan harimau, burung gagak. Nah, terkadang orang zaman dulu itu bisa membuat perumpamaan nasihat petuah itu dari hewan-hewan. Kayak kancil misalkan, dia cerdik, cerdas. Kemudian misalkan rusa yang mati karena tanduknya misalkan. Nah, ini juga nasihat bahwa kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Jangan kayak rusa mati gara-gara tanduknya. Jangan seperti misalkan harimau mati gara-gara belangnya misalkan. Kemudian ada juga satu sesi itu ketika burung gagak ingin minum dari botol. Pernah nggak itu lihat? Jadi bingung dia, paruhnya nggak sampai di dalam botol itu airnya. Kemudian ada caranya ternyata. Caranya adalah dengan mengisi batu ya. Jadi botolnya diisi batu pelan-pelan. Nah, kalau sudah batunya penuh kan naik airnya. Akhirnya si gagak bisa minum. Nah, dari situ ada petuahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi orang dulu itu dia membuat perumpamaan nasihat petuah itu biasanya melalui karya sastra. Itu bagusnya orang dulu. Makanya banyak sekali puisi-puisi rakyat itu yang syarat akan makna. Nah, itu adalah puisi rakyat. Sekarang yang selanjutnya. Fabel. Nah, ini fabel yang baru aja saya jelaskan tadi. Fabel ini adalah cerita imajinasi juga, cerita fiksi juga, yang dia itu adalah di dalamnya itu menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Di era modern sekarang ini fabel tidak hanya hewan ya. Segala sesuatu benda mati atau benda yang bukan manusia diceritakan dalam cerita tersebut menjadi tokoh yang bisa berperilaku seperti manusia. Kalau sekarang contohnya misalkan Tayo misalkan. Tayo itu apa? Bis kan? Kalau fabel dulu mungkin nggak ada bis jadi nggak bisa dibuat. Karena dulu kan adanya hewan-hewan. Dulu tuh memang bener ya. Masyarakat dulu, orang dulu itu sangat dekat dengan alam. Dengan hewan-hewan, dengan lingkungan. Itu sangat dekat sekali. Sehingga dia bisa membuat objek-objek yang di alam tadi menjadi sebuah karya. Contohnya fabel. Yang paling legendaris ya kancil lah. Kancil ini banyak versinya ya. Bagaimana dia menipu buaya, dia menipu anjing, menipu Pak Tani, ya belum. Mas Hari ya fabel. Si kancil ini manusia bukan? Bukan. Hewan ya. Tapi dia dalam cerita itu bisa berperilaku seperti manusia, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa ngibulin lah bahasanya ya. Nah, itulah contoh fabel. Memang benar terkadang ya. Di kehidupan nyata aslinya pun kancil itu memang cerdik ya. Makanya orang dulu membuat cerita kancil ini cerdik itu tidak
bukan karena tidak ada alasannya, memang dia tuh cerdik memang. Kancil ini cerdik. Sama kayak tadi lah rusa. Rusa itu kan bangga dengan tanduknya yang indah. Tapi dalam kehidupan nyata tanduknya itu nggak terlalu berguna sebenarnya. Cuman hiasan aja. Nggak kepake tanduknya itu. Beda sama tanduk kerbau mungkin ya. Kalau tanduk kerbau masih kepake mungkinnya untuk mengangkat kayu misalkan yang menghalangi jalan. Kalau tanduk rusa itu memang dalam kehidupan nyata nggak terlalu berguna. Karena keindahannya tadi akhirnya bisa membawa dia ke dalam kesulitan ya. Kalau dicerita itu kan dia nyangkut tanduknya ya. Nyangkut di semak belukar sehingga dia tidak bisa lari. Kalau di kehidupan nyata sekarang bukan nyangkut di semak belukar, diincar oleh pemburu ya. Kan pemburu suka sama tanduknya. Coba aja kalau rusa itu nggak ada tanduk yang seindah itu, mungkin orang nggak memburu dia. Sama kayak harimau kan, harimau itu diburu karena belangnya, kulitnya. Gajah diburu karena gadingnya. Sesuatu yang sangat kelebihan, bisa dibilang kelebihan dari hewan tadi justru bisa membuat dia terjerumus dalam sesuatu yang buruk, bahkan mungkin kematian ya. Jadi itu fabel. Menggambarkan kehidupan hewan yang memiliki perilaku layaknya manusia. Ada yang suka membaca fabel di sini? Ada yang suka? Atau ada yang mungkin punya inspirasi dari hewan? Ada nggak? Inspirasi dari hewan. Kalau tadi kita belajar di awal pelajaran tadi kita belajar motivasi dari sebuah pohon. Coba kalau kalian ada nggak kira-kira yang Pak saya punya motivasi nih Pak dari hewan ini Pak? Ada kira-kira? Saya ada satu. Mungkin kalian nanti bisa menelaah yang lain ya. Harimau. Saya sangat suka dengan sifat harimau. Tapi nggak semuanya bagus ya. Kayak hewan tuh ada sisi jeleknya juga. Kita ambil yang sisi bagus aja lah. Harimau. Tahu harimau? Tahu. Nggak mungkin nggak tahu harimau ya. Harimau ini adalah hewan yang dia itu suka menyendiri. Dan dia itu suka membuat strategi baru dalam berburu. Jadi kalau seperti singa mungkin ya, cheetah mungkin, dia lebih suka berkelompok kan dalam memangsa itu ya, suka berkelompok dan kalau bisa dibilang strateginya yaitu itu aja. Strategi itu aja. Misalkan nanti dikejar, dicari yang lemah. Kalau singa nih ya, dicari yang lemah, kemudian nanti kalau sudah lemah jatuh baru dia nih. Kalau harimau enggak. Harimau tuh unik ya. Dia berubah-ubah. Cara berburunya itu berubah-ubah. Bahkan dia itu tidak mau jalan di jalan hewan lain, saking uniknya dia ini. Di hutan itu kan kadang ada jalan hewan. Jalan umum lah, bisa dibilang jalan umum. Rusa lewat situ, babi lewat situ, semua hewan lewat situ. Kalau harimau itu nggak mau dia. Dia lebih suka mencari jalan lain, membuat jalan lain. Karena dianggap mungkin nanti kalau jalan yang ini bau dia akan tercium misalkan. Jalan ini sudah banyak yang tahu misalkan. Dia harimau ini enggak, dia suka membuat jalan baru, mencari jalan baru. Nah, kita sebagai manusia juga seperti itu biasanya. Harus kayak gitu ya. Kita tidak harus selalu menjiplak atau mengikuti orang lain. Kita harus bisa membuat inovasi baru. Jangan kita ngikut terus sama orang ini. Orang seperti ini kita ikut. Kita harus bisa membuat perubahan, sesuatu yang baru. Layaknya harimau tadi. Dia bisa membuat sesuatu yang baru, strategi berburunya, jalan hidupnya dan lain sebagainya. Nah, itu harimau. Mungkin kalau kalian ada, ini kita masih ada hubungan sama fabel ini. Tergantung dari hewan itu kita bisa belajar pengalaman, sama kayak laba-laba misalkan ya. Laba-laba itu adalah hewan yang rumahnya paling lemah ya. Ketiup angin aja kadang hancur. Tapi coba kalian, pernah nggak laba-laba itu berhenti membuat rumah? Hancur, dibuat lagi sama dia. Padahal rumah laba-laba itu rumit sekali ya. Perlu ketelatenan, kesabaran. Dan nggak pernah ditemui laba-laba itu nyerah bikin rumah. Saya bikin rumah nih, kena angin nanti sobek juga. Saya bikin rumah ini kena ada orang lewat nanti di anu juga nggak pernah laba-laba itu. Biarpun rumahnya itu lemah, dia tetap
hancur buat lagi, hancur buat lagi, hancur buat lagi. Dan ketika dia buat itu pasti bagus terus. Nggak pernah yang asal-asalan, asal jadi itulah. Nggak pernah. Kira-kira pelajaran apa kita bisa ambil dari laba-laba tadi? Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Kalau kita melakukan sesuatu itu jangan mudah menyerah. Misalkan mau melakukan sesuatu kita belum selesai dah, rusak atau gimana, nggak ada jalan keluar, nyerahlah misalkan. Nggak, jangan. Malu sama laba-laba. Ada lagi mungkin hewan? Kucing misalkan, ini yang umum nih manusia ini. Suka sama kucing. Ada nggak kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari kucing? Apa? Banyak apa? Banyak istrinya. Ini nanti saya cut ini, nggak boleh masuk ini. Kucing ini hewan pembersih ya. Kucing ini hewan pembersih. Sangat pembersih sekali dia. Itu ya kucing ini. Ya pembersih memang kucing ini. Dia itu sangat suka mandi ya. Tapi mandinya kucing beda sama mandi kita kan. Dia kalau ada waktu senggang itu digunakan untuk mandi, bersih-bersih muka, bersih-bersih badan. Jadi hewan pembersih. Dan kucing itu kalau makan, biasanya dia aja nggak mau dia di tempat yang kotor. Tuh kalau kotor dibawa ke tempat yang bersih dia. Kucing itu ya nggak? Nggak mau dia di tempat kotor. Cuman kadang anehnya juga ya. Kucing ini suka minum minuman di kloset ya. Ya apa enggak? Tapi memang pembersih ya. Kalau kalian jarang mandi malu sama aku kucing. Ya, jadi itu fabel. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah cerita inspirasi. Nah kalau inspirasi ini terkadang dia untuk membangun motivasi. Jadi di dalam cerita tersebut misalnya ada sebuah pengalaman dari tokoh misalkan, kemudian dari pengalaman itu bisa menimbulkan menggugah motivasi seseorang. Misalnya yang tadinya kehidupannya sulit, berkat perjuangan, berkat tekadnya, dia akhirnya bisa sukses misalkan. Itu cerita inspirasi. Walaupun cerita inspirasi ini juga bisa berasal dari kehidupannya nyata. Banyak kok tokoh-tokoh yang memiliki cerita inspiratif, ya apa enggak? Contohnya siapa? Tokoh inspiratif. Akbar Tanjung, kenal nggak Akbar Tanjung? Akbar Tanjung itu gelarnya itu si anak singkong. Karena dia dulu makanan cuma singkong waktu kecilnya, waktu hidupnya susah. Kemudian jualan singkong juga, ketela. Tahu nggak siapa Akbar Tanjung itu? Akbar Tanjung itu yang punya Trans Company. Trans TV, Trans 7, Trans Studio Mart. Bahkan ada lagi Trans kapal pesiar. Trans juga itu ada sekarang. Dulu awalnya cuma TV. Trans Company itu awalnya cuma di TV, perusahaannya itu loh, Trans itu. TV-nya cuma Trans TV, Trans 7. Cuma dikembangkan sama dia. Sampai sekarang kan ada pusat perbelanjaan Transmart tuh kan. Yang terakhir ini saya lihat ada kapal pesiar. Kapal pesiar buatan itu punya Trans juga, Trans Company juga. Padahal itu Akbar Tanjung yang punya. Dia itu dulu dijuluki anak singkong. Nah, biasa cerita inspirasi itu seperti itu. Tokoh dalam ceritanya itu mengalami mungkin ya sedikit konflik atau sedikit anti klimaks dalam ceritanya. Kemudian dia bangkit, kemudian dia berubah menjadi lebih baik. Yang ketika kita membacanya kita tergugah motivasi. Kalian ada nggak kira-kira nih cerita inspirasi bagi kalian, ada nggak? Siapa mungkin? Laki-laki mungkin pemain bola ada kan biasanya ya. Cristiano Ronaldo kan dari orang nggak punya juga ya. Cristiano Ronaldo itu dari orang nggak punya jadi pemain hebat internasional. Atau misalkan siapa lagi? Cerita inspirasi itu nggak harus dari bawah ke atas. Bisa juga dari atas tapi dia nggak jumawa. Contohnya misalkan siapa yang bos jalan tol itu? Yusuf Hamka. Itu inspirasi juga dia. Walaupun dia bergelimpangan harta ya, tapi dia tidak foya-foya, tidak tidak jumawa lah. Dia tetap hidup sederhana. Mungkin pakaiannya, sepatunya itu barang-barangnya sederhana. Tapi saya pernah melihat acara Yusuf Hamka tuh ya, ditanya, diwawancarai.
jamnya, sepatunya. Memang murah ya. Kalau bagi dia masih murah, kalau bagi kita sebenarnya mahal itu. Bermerek juga sebenarnya. Bermerek cuman yang nggak mahal banget gitu loh. Kayak sepatu kan misalkan nggak sepatunya nggak yang Air Jordan sampai yang harganya 20 juta misalkan ya. Sepatu harga 20 juta gimana? Mau ngerasain sepatu harga 20 juta? Dulu kan ada ya yang YouTuber siapa yang ditangkap polisi itu? Indra Kents. Kan suka pamer sepatu ya, suka pamer Air Jordan-nya itu sampai puluhan juta, Rolex-nya itu sampai MM-an itu ya. Kalau Yusuf Hamka enggak. Yusuf Hamka ini duitnya lebih dari Indra Kents lagi. Cuman dia tetap low profile, dia tetap sederhana. Jadi seperti itu. Paham ya cerita inspirasi ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, cerpen, perhatikan. Bukan pulang. Judulnya ya, judulnya pulang. Genre yang terakhir dari karya fiksi adalah cerpen. Walaupun masih banyak sebenarnya. Cuman cerpen ini adalah yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Cerpen ya. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek. Ada yang suka membaca cerpen? Ada yang suka membaca cerpen? Coba sebutkan beberapa contoh cerpen yang pernah kalian temui, judulnya aja. Yang sering kalian baca di webtoon mungkin. Ini hati-hati yang suka baca webtoon ya. Karena ada cerpen yang genrenya bukan untuk kalian. Atau batasan umurnya kalian belum mencukupi. Karena iya, bukannya saya nggak tahu ya. Di webtoon itu ada kategori cerita itu yang belum cocok ke kalian ada. Jadi harus difilter ya. Jangan sampai konten mungkin yang agak dewasa itu kalian baca juga. Coba sebutkan salah satu contoh cerpen yang kalian pernah baca. Apa? Apa? The Real Reason. Bahasa Inggris ya, judulnya bahasa Inggris. Tapi isinya bahasa Indonesia. Oh, The Real Reason. Ada lagi? Judul lagi? Yang lain? Cerpen. Kalau cerpen kan pendek biasanya ya. Nggak panjang kalau cerpen ini biasanya. Biasanya cuma dalam satu cerpen itu satu kejadian biasanya. Ini cerpen loh ya, bukan novel ya. Beda. Kalau novel itu dia kisahnya atau cerita itu lebih rentang waktu lebih lama. Beda sama cerpen. Kalau cerpen ini pendek aja. Ada pernah baca? Atau lupa mungkin ya. Nah, apa sih cerpen itu? Cerpen itu kependekan dari apa? Cerita pendek. Tapi jangan mentang-mentang namanya cerita pendek terus kalian berasumsi pasti ini pendek aja. Enggak. Cerpen itu ada juga yang beberapa halaman. Kalau bagi kalian yang jarang baca mungkin kalian anggapnya itu banyak banget nih ya. Nggak sesuai sama namanya cerpen. Sebenarnya cerpen itu walaupun namanya cerita pendek, namun pada hakikatnya isinya, kontennya itu tidak semuanya pendek. Karena itu cerpen itu bukan arti sesungguhnya itu bukan cerita pendek. Ada yang tahu apa itu cerpen? Coba lihat. Di sini ada pengertiannya nggak? Nggak ada ya. Hampir semua orang dapat menikmati karya cerpen. Selain untuk sebagai objek kajian sastra, cerpen juga menyenangkan untuk dibaca ketika waktu santai. Yang bener ya. Nggak tahu kalau kalian waktu santainya suka untuk baca cerpen apa enggak? Jadi cerpen, nah ini karena durasinya tentang waktu cerita itu pendek sehingga untuk dibaca-baca di waktu santai itu sangat cocok sekali. Beda sama novel ya. Kalau novel kan menamatkannya harus berhari-hari, nggak bisa sehari aja. Jadi kalau untuk mengisi waktu luang kurang cocok kalau novel. Kalau cerpen lebih pantas karena ceritanya pendek, maka untuk mengisi waktu luang itu sangat cocok. Di sini ada salah satu contoh, perhatikan. Contoh antologi cerpen, Waktunya Pulang. Karya Mulyati. Siapa sih? Mastura, nggak jelas ini. Ya,
Karya Mulyati Mastura Yusuf. Kalau antologi ini berarti ini kumpulan ya, kumpulan cerpen. Berarti di buku ini nggak hanya ada satu cerpennya, ada banyak. Nama antologinya Waktunya Pulang. Sebuah antologi cerpen karya Mulyati. Nah ini contoh covernya ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini juga ada contoh cerpen, nih perhatikan. Salah satu contoh cerpen di sini ada yang saya suka atau saya pernah baca berulang-ulang. Ini yang pertama ya, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, karya Kunto Wijoyo. Ada yang kenal Kunto Wijoyo? Siapa itu, Pak? Kiai gak, Pak? Mungkin agak asing ya di telinga kalian karena memang Kunto Wijoyo ini sastrawan lama. Atau dia ini penulis lama. Karyanya pun sudah lama sekali Kunto Wijoyo ini, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini. Jadi Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini antologi juga, tapi salah satu cerpennya itu ya judulnya Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Bagaimana di situ ceritakan bahwa ada seorang lelaki yang suka dengan bunga. Dan itu dalam cerita itu orang tuanya tuh yang ayah ya tidak setuju. Laki-laki itu tidak cocok mencintai bunga karena lebih identik dengan perempuan. Tapi novelnya seru, cerpennya seru kok. Kemudian yang kedua ada antologi juga, Generasi Mantaba. Ini buatan atau karya siswa MAN 3 Bantul. Nah, jadi ini buatan siswa. Jadi kalian juga bisa buat antologi. Misalnya masing-masing dari kalian nih bikin cerpen. Satu orang bikin satu cerpen. Nanti dibuat bukunya. Antologi cerpen kelas 8 SMPN 1 Mendawai misalkan. Dibuat judulnya apa misalkan. Misalnya judulnya Isyarat Kata misalkan. Nah, bisa seperti itu. Ini sedikit pengalaman, saya dulu juga pernah bikin antologi. Cuman bukan antologi cerpen, antologi puisi. Waktu kuliah. Jadi satu orang buat satu puisi, nanti dikumpulkan, dibuat buku, dicetak, kemudian diterbitkan. Tapi nggak tahu ada yang beli apa nggak itu, punya kelas saya itu. Kemudian yang ketiga, Sketsa Mendung. Nah ini kalau penulisnya ini mungkin kalian tahu ini, karena nggak asing lagi. Oh, Raditya Dika. Raditya Dika. Ini antologi juga, Sketsa Mendung. Siapa sih Raditya Dika? Siapa? Penulis ya. Tapi kalau sama Kunto Wijoyo ya jauh. Kalau Raditya Dika ini saya anggap dia penulis era sekarang. Bisa saya bilang ya kalau untuk kalian, generasi kalian masih masuk lah. Jadi dia ini banyak mengeluarkan tulisan-tulisan tentang kehidupan dia waktu remaja, waktu kuliah juga. Nah ini karya Raditya Dika. Walaupun dia sekarang juga kita kenal sebagai seorang stand up komedi ya. Tidak hanya penulis juga. Tapi ya memang dia basicnya sebenarnya penulis. Basicnya. Cuman mungkin karena dia lebih lihat pasar sekarang ini lebih mengarah ke stand up, akhirnya dia mungkin lebih seriusnya sekarang ke stand up. Memang sekarang sudah jarang Raditya Dika menulis itu jarang. Tapi walaupun demikian kadang karyanya itu banyak difilmkan, banyak dibuat film. Nah jadi ini adalah beberapa contoh cerpen. Selanjutnya, kelihatan nggak sih? Itu salah kotaknya ya. Itu salah di kotaknya itu. Seharusnya tulisannya itu masuk di kotak seharusnya. Tapi kelihatan kan? Ya, kita mulai ulang. Tadi kalian telah melihat beberapa contoh cerpen. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen. Jadi sebuah cerpen itu memiliki unsur pembangunnya. Unsur pembangun cerpen itu pada hakikatnya itu ada dua. Ada yang disebut dengan unsur dari dalam atau intrinsik, ada yang disebut dengan unsur dari luar atau ekstrinsik. Nah, unsur dari dalam itu adalah
apa saja yang terkandung dalam cerpen tersebut sehingga membuat cerpen tersebut jadi. Sehingga membuat cerpen tersebut dapat dipahami, dapat dimaknai. Itu adalah unsur pembangun dari dalam. Sedangkan unsur pembangun dari luar itu adalah apa saja faktor dari luar yang membuat cerpen tersebut tercipta. Karena gini aja lah, ketika kalian membuat sebuah karya, ini kalian anggap aja kalian itu seorang penulis atau seorang seniman aja lah yang lebih global. Ketika kalian ingin membuat sebuah karya, tentu ada sesuatu yang membuat kalian ingin membuat karya tersebut. Pertama misalkan dari yang dari luar, ekstrinsiknya. Misalkan untuk mengisi waktu luang atau terinspirasi dari seseorang atau karya lain misalkan. Aku tadi melihat lukisan ini, aku pengen juga lah bikin. Nah, itu kan unsur juga. Unsur yang membangun juga. Atau bisa juga kalian ingin membuat sebuah karya berdasarkan pengalaman. Saya punya pengalaman berharga, pengalaman bagus. Saya ingin membuat pengalaman tersebut menjadi sebuah karya. Nah, itulah unsur-unsur yang membangun sebuah karya dari luar. Sedangkan dari dalam, ketika cerpen tersebut sudah jadi atau karya tersebut sudah jadi, itu sangat banyak sekali unsur yang ada di dalamnya. Kayak lukisan aja lah, misalkan lukisan. Unsur apa aja yang ada dalam lukisan tersebut? Lukisan itu apakah kosong putih gitu aja? Enggak kan? Banyak sekali unsurnya kan? Apa aja? Gambar, bentuk, objek, perpaduan warna, apa lagi? Keselarasan misalkan. Apa lagi? Proporsional dari penggunaan cat airnya misalkan dan lain sebagainya. Nah, itulah unsur-unsur yang terkandung dalam lukisan. Begitu juga dengan karya sastra berupa cerpen. Cerpen juga memiliki unsur pembangun. Seperti saya bilang tadi di awal, terkadang kita membaca sebuah cerpen atau cerita itu kita tahu informasi aja. Sudah tahu informasinya sudah, tamat sudah. Kita tidak menggali lebih jauh unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama ini yang sangat harus kalian ketahui dan ini terkadang sulit menemukannya adalah tema. Nah, tema. Banyak sekali di antara siswa yang saya temui ketika saya tanya tema, jawabannya adalah judul. Apa tema dari cerita ini? Jawabannya malah judul. Misalkan habis baca cerita Si Kancil Mencuri Timun. Apa tema dari cerita ini? Si Kancil Mencuri Timun. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Itu judul bukan tema. Jadi tema itu bukan judul. Sama kayak puisi juga lah. Puisi itu kan ada temanya. Film ada temanya, novel ada temanya. Bahkan lagu pun ada temanya. Contoh lagu aja lah, lagu apa yang lagi booming sekarang. Saya mau ambil contoh yang nggak menyatu sama kalian. Kalian pasti suka denger lagu ini. Lagu yang lagi booming sekarang lagu apa? Lagi ngetren. Yang di playlist kalian yang kalian putar terus lagu apa? Banyak. Satu aja lah. Tak segampang itu. Tahu lagu Tak Segampang itu? Tahu? Saya mah nggak tahu saya. Temanya tentang apa itu temanya? Melupakan seseorang. Nah, itu temanya. Judulnya Tak Segampang itu, temanya tentang melupakan seseorang. Ini benar? Ya. Jadi ternyata tema bukan judul. Ada lagi? Lagu? Ini kita bilang paling mudah aja lah, lagu dulu. Apa? Cassandra. Oh, Alexandra. Judulnya Alexandra. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aurel tahu katanya. Ajis? Enggak tahu. Temanya tentang apa? Yang cowok suka sama si cewek. Terus? Dan namanya Alexander. Ya, terus? Ya, Diterima nggak? Mungkin temanya tentang cinta yang apa? Saya nggak tahu lagunya masalahnya. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itu lagu dari Indonesia, Pak. Ya, lagu Indonesia.
Cinta tak terbalas mungkin temanya. Saya nggak tahu lagunya masalahnya. Nah, coba lagu apa yang kalian suka? Ya cowok biasanya yang metal gitu. Jangan malu lah kalau cowok lagunya agak slow, nggak apa-apa. Kalau perempuan memang mungkin ya lagunya agak melo. Kalau laki-laki nggak apa-apa, jangan malu ya. Kalau lagunya melo jangan malu. Jadi ternyata tema bukan judul. Apa sih tema itu? Hal seperti itu. Tadi ada judulnya misalkan dilarang mencintai bunga-bunga. Judulnya itu. Temanya adalah seorang anak yang menyukai bunga misalkan. Atau temanya adalah orang tua yang bapak atau ayah yang melarang anaknya mencintai bunga. Itu temanya. Sifat anak lelaki yang menyukai bunga. Nah itu temanya kan beda kan sama judul ya. Jadi tema itu apa? Berarti apa tema itu? Kalau dalam paragraf tema itu seperti ide pokok. Kalau dalam paragraf. Jadi dia itu dasar dari sebuah cerita. Sama ide pokok. Ide pokok itu dasar dari sebuah paragraf. Sama juga tema. Apa itu tema berarti? Ide yang mendasari keseluruhan cerita. Jadi cerita dari awal sampai akhir, semua konflik, peristiwa, kejadian yang ada dalam cerpen tersebut itu semua berhubungan dengan tema. Jadi seperti itu. Kenapa dia bisa mencintai bunga? Kenapa ayahnya bisa marah? Kenapa dia bisa dan sebagainya? Itu semua terrangkum menjadi satu yaitu tema. Paham? Kemudian yang kedua, alur. Nah, alur ini. Sebuah cerita itu terjalin dari awal, tengah hingga akhir itu semua terikat jadi satu, itulah yang disebut dengan alur. Ada yang tahu alur itu apa? Alur itu seperti benang ya. Seperti benang. Dan benang itu dia memiliki rangkaian cabang benang-benang lain. Makin bingung ya. Makin bingung mungkin ya. Jadi seperti ini ya. Alur ini adalah yang membawa cerita dari awal hingga akhir. Misalnya di awal cerita dia berangkat sekolah. Kemudian di pertengahan dia ada konflik dengan temannya, misalkan dituduh mencuri misalkan. Kemudian di akhir ternyata temannya salah sangka. Kemudian akhirnya finally dia minta maaf sama teman yang dituduhnya tadi. Nah itu semua rangkaian kejadian yang jadi satu itulah disebut dengan alur. Semua ada hubungannya enggak? Ada hubungannya semuanya. Dari awal sampai akhir itu ada hubungannya. Itulah disebut dengan tema. Tema adalah yang membawa cerita dari awal hingga akhir dan dia memiliki sifat sebab akibat. Jadi untuk alur paham? Nah dalam cerita itu alur itu ada dua. Ada tiga sebenarnya ya. Cuman yang benar-benar berbeda itu dua. Yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju itu berarti cerita itu berjalan maju. Durasi waktunya. Mungkin dari segi waktu, kalau lebih luas lagi dari segi kejadian, misalnya dari pagi, siang, sore, malam. Itu maju dia, maju terus. Berbeda dengan alur mundur. Kalau alur mundur itu ada kalanya di beberapa sesi cerita dia mundur ke belakang. Biasanya mundur ini untuk menceritakan penyebabnya. Misalnya di siang hari itu akibatnya, tiba-tiba siang, mungkin perlu flashback ke belakang supaya bisa melihat gimana sih penyebabnya ini, bisa ada akibatnya ini. Nah, misalkan ternyata setelah di flashback kejadiannya subuh misalkan, berarti itu mundur. Kalau dari awal udah maju tadi, misalkan berangkat sekolah, bertemu teman-teman di sekolah di kelas, terjadi konflik, selesai, sampai pulang sekolah selesai, ini maju terus. Tapi misalkan tiba-tiba di awal cerita ini udah siang, di kelas terjadi kegaduhan gini-gini, disebabkan oleh pagi tadi. Nah ini berarti mundur. Jadi seperti itu.
Kemudian yang ketiga tadi alurnya maju mundur. Kalau maju mundur ini campuran. Jadi dia ada kalanya maju, ada kalanya mundur. Atau mundur dulu, maju dulu juga bisa. Jadi nggak nentu. Boleh maju dulu, mundur dulu atau maju dulu atau diulang-ulang, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau yang benar-benar beda, alur itu ada dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Untuk alur paham? Paham ya? Sekarang unsur selanjutnya apa? Latar. Latar itu kalau bahasa kerennya itu setting, bukan setting ya, background. Nah, background aja, ya kan? Kayak HP kalian aja lah. HP kalian punya background nggak? Biasanya background HP kalian itu mencerminkan kepribadian kalian. Misalkan kalau ada orang kan backgroundnya foto anaknya misalkan, nah berarti bisa dilihat sifatnya ini cinta dan sayang sama anak. Ajis apa backgroundnya Jis? HP-mu Jis. Misalkan backgroundnya singa misalkan, wah, berarti ini dia orangnya ini tajam, berwawasan luas, pribadiannya agresif misalkan, singa misalkan. Jadi latar ini biasanya mewakili kepribadian yang punya HP, biasanya sih ya. Kalau kita mungkin malas ganti aja dia, malas ganti akhirnya bawaan HP aja, bawaan HP. Atau ada yang mungkin backgroundnya ini personil boyband misalkan. Personil BTS misalkan. Kevin nggak? Personil JKT. Berarti dia sangat gemar dengan JKT. iya, boyband atau yang lainnya. Nah, begitu juga dengan latar nih, perhatikan. Begitu dengan latar. Latar yang muncul dalam cerita itu mewakili keadaan, mewakili warna dalam cerita. Misalnya cerita tersebut terjadi dikisahkan di cerita itu ada meja makannya, sedang makan, kemudian sedang berbincang-bincang. Kira-kira ini latarnya ini di mana ini? Di dapur. Gak mungkin latar kayak gitu terjadi di teras. Lagi adu mulut, kemudian yang tokoh satu melempar kursi, kemudian tokoh kedua balas dengan melempar tas. Nah, kira-kira kejadian seperti ini terjadi di mana kira-kira? Di pasar? Apa di kuburan? Di mana? Di ruang kelas. Ya cocok lah, ada kursi, ada tas, ada meja. Nah, inilah disebut dengan latar. Jadi latar ini menciptakan warna, menciptakan keadaan dari dalam sebuah cerita. Cerita itu terjadi beberapa peristiwa. Nah, peristiwa ini perlu diwakili, perlu diinformasikan dengan latar. Mungkin kalian pernah melihat adegan seperti drama atau pertunjukan nggak? Kalau drama pertunjukan mungkin agak lebih lebih sulit kalian menemukan. Yang lebih klisenya itu misalnya kalian pernah nonton OVJ? Pernah nggak OVJ? Paravan Java? Atau seperti lawak-lawak gitu, pernah nggak? Itu kan terkadang sebuah kejadian itu kan kita tahu ini terjadinya di mana. Berkat latar. Misalkan di hutan. Sebuah kejadiannya di hutan. Kira-kira supaya pemirsa tahu ini kejadian di hutan, kita perlu menambahkan objek apa di dalam cerita tersebut? Pohon, lagi. Ini anggap aja ini kita sedang beradegan, kemudian adegannya ini di hutan. Supaya penonton tahu kita ini sedang di hutan, kira-kira kita harus menyetingnya seperti apa? Nah, kan gitu ya. Nah, itu latar. Tadi kata Udin ditambah objek pohon misalkan. Apalagi? Rumput, batu, daun-daun kering, apalagi? Apa? Ranting dahan kayu ya di bawah-bawah, apalagi tanah, bisa mungkin ada sedikit backsound kicau burung atau suara kera misalkan, jadi suasana hutannya dapat. Nah, itu disebut dengan latar atau background tadi.
Saya ganti peristiwa misalkan. Peristiwa itu terjadinya di pasar misalkan. Nah, kira-kira latar setting seperti apa yang kita buat supaya pemirsa, pembaca tahu kita ini sedang ada di pasar? Apa? Bunyi klakson. Apa lagi? Apa? Ada orang menawarkan barang. Apa lagi? Pedagang, lapak penjual. Mungkin ruko ya. Yang identik dengan pasar kan? Apa lagi? Parkiran bisa? Parkiran mungkin ya. Nah, itu pasar. Jadi latar ini adalah yang membuat warna dalam sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, latar ini dibagi menjadi 3. Latar tempat, waktu, dan suasana atau keadaan. Kalau tempat tadi kita mudah nyetingnya. Kayak di hutan tadi, ini ada batu, ada pohon, ada rerumputan, ada ranting, ada dahan. Nggak mungkin terjadi di kamar tidur kan, nggak mungkin ya. Pasti orang tahu, oh ini di hutan. Sekarang misalkan kalau kalian tempatnya sudah dapat nih. Kemudian waktunya. Kita mau menginformasikan bahwa waktu kejadian ini tempatnya di hutan, waktunya malam misalkan. Atau subuh. Kira-kira seperti apa supaya penonton membaca ini tahu, oh ini waktunya malam. Gelap, agak remang. Apa lagi? Suara burung hantu. Apa lagi? Paham ya latar ya? Jadi latar itu adalah kalau seumpama itu seperti sesuatu hal yang membuat warna dalam sebuah kejadian, baik itu dari tempat, waktu, dan suasana. Sekarang kita masuk ke unsur yang keempat, yaitu tokoh. Ya, sebuah cerita pasti ada tokoh. Tidak mungkin tidak ada tokohnya ya. Namun terkadang tokoh ini bervariasi. Ada tokoh misalkan tokoh protagonis atau tokoh yang disenangi, biasanya bersifat baik. Kemudian ada tokoh protagonis atau tokoh yang terkadang tidak disenangi. Ini biasanya lawan atau dalam cerita itu biasanya berkonflik dengan tokoh protagonis. Yaitu tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat ya, bahasa kasar itu jahat lah gitu. Kemudian tokoh juga ada yang dia tidak baik juga, tidak jahat juga, dia standar aja. Biasanya adalah tokoh pembantu. Kan gitu ya, perhatikan. Selain tokoh-tokoh utama kan kadang ada tokoh pembantu. Tokoh yang dia tuh hadirnya itu hanya sebagai pelengkap aja. Dari awal cerita sampai akhir cerita itu dia tidak berperan banyak. Ini biasanya tokoh pembantu. Berbeda dengan tokoh utama. Kalau tokoh utama ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dia selalu sebagian besar ikut dalam konflik yang terjadi. Namanya aja tokoh utama, pasti dia berperan besar dalam cerita. Kalau kalian baca cerita, kira-kira suka yang tokoh utamanya jahat atau tokoh utamanya baik? Tokoh utama itu jangan kalian anggap harus baik, enggak. Tokoh utama bisa aja dia antagonis atau tidak disenangi. Tapi jadi tokoh utama dia dalam cerita tersebut. Ya benar kata Udin tadi ya. Villain ya. Villain ini kadang walaupun dia jahat banyak senang ya. Karena mungkin kecerdikannya, mungkin karakter dia. Kadang kita gitu ya, kita tidak melulu suka dengan karakter yang baik. Kita kadang suka dengan karakter yang agak sedikit bad atau apa? Buruk. Ya apa enggak? Contohnya aja lah. Ada nggak yang karakter antagonis tapi kalian senang dengan karakter itu? Apa? Apa? Ada karakter antagonisnya, jahat ya. Tapi kamu senang sama karakter itu. Mungkin karena dia itu licik misalkan ya. Ada lagi yang suka dengan karakter antagonis? Apa? Contohnya sampai dibuatan filmnya, mungkin kalian tahu. Ini bukan cerpen, ini film berawal dari cerita fantasi. Joker. Tahu Joker nggak? Joker itu kan antagonis apa protagonis? Baik aja jahat dia? Kalau dalam film cerita itu
Jahat kan? Cuman banyak yang suka karakter dia. Cerdiknya ya, kecerdikannya. Kemudian karakternya yang unik ya. Sampai dibuatkan filmnya sendiri malah. Joker, film Jokernya. Walaupun dia itu villainnya dari Batman. Kalau dalam filmnya kan yang baik itu Batman. Cuman karena karakter Joker ini ada apa ya, ada warna tersendiri, akhirnya banyak yang suka. Nah, jadi seperti itu. Jadi tokoh itu ada yang tokoh utama, ada tokoh pembantu, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Nah, jadi seperti itu. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini biasanya sepaket jadi satu. Penokohan ini dia menyertai tokoh. Penokohan ini adalah sifat karakter dari tokoh. Jadi cara penulis membuat tokoh tadi hidup, itu dengan menyematkan sikap dan karakternya. Setiap tokoh itu punya keunikan tersendiri. Contoh misalkan si Kancil, ini tokohnya Kancil. Penokohannya seperti apa? Sifat Kancil seperti apa? Cerdik, apa lagi? Suka menolong kan? Suka menolong sesama dia. Kadang menemui teman yang kesulitan, dia tolong. Kadang menemui masalah dari orang lain, dia kasih solusi. Nah, kemudian dari penampilannya, karakter dia kan penampilan kan ada fisiknya. Lincah tuh skinnya apa? Kecil ya. Dalam cerita itu Kancil itu kecil apa besar? Kecil, makanya dia lincah. Nah, itulah bagaimana cara pengarang membuat karakter dari sebuah tokoh. Itulah disebut dengan penokohan. Paham? Tidak mungkin ya sebuah tokoh itu tidak ada karakternya, nggak mungkin. Kalian lihat teman sebelah kalian aja lah. Nggak usah jauh-jauh ke cerita. Kalian ini sudah lama kenal dengan teman kalian ini. Kalian tentu tahu karakter sifat dari teman kalian. Ya enggak? Coba sebutin sifat dari teman sebelah kalian. Sombong. Bener? Nakal. Jahil. Lagi. Kok yang negatif semua disebutin? Coba yang positif lah. Baik. Cantik, manis. Dingin. Dingin itu apa ya? Dingin ya? Dingin itu kayak gak tahu menau gitu ya. Dengan sekitar tuh kayak gak peduli gitu lah, dingin tuh ya. Apalagi? Yang jelek-jeleknya lagi, yang negatif lagi coba. Pecicilan, jahil. Enggak Pak, saya nggak mau buka aib temen Pak. Ya bagus lah kalau nggak mau buka aib temen ya. Ya jadi itu ya. Jadi penokohan ini sama seperti karakter atau sifat yang tersemat dalam diri maupun teman kalian. Itulah disebut dengan penokohan. Sekarang selanjutnya sudut pandang. Ya, jadi sudut pandang ini kalau saya anggap adalah unsur yang sulit ditemukan, rumit sekali menemukannya. Karena sudut pandang ini ibaratkan orang, itulah bagaimana cara dia melihat. Sudut pandang atau angle. Bagaimana sebuah kejadian cerita itu dilihat. Itulah disebut dengan sudut pandang. Jadi seperti ini. Saya mau membuat sebuah perumpamaan yang agak kena ke kalian. Kalian pernah bermain FF atau PUBG? Itu kan bisa kita menyeting point of view-nya, POV-nya. Pernah kan? Jadi settingan point of view-nya. Ada point of view orang pertama atau point apa namanya kalau orang pertama itu? Apa nama singkatannya itu? FFP. Ya, FFP. Primary view, pokoknya itulah. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Yang kalian pakai itu kebanyakan adalah sudut pandang orang ketiga dari atas. Jadi kelihatan keseluruhan badannya kelihatan karena dia sebagai pengamat. Kamu tuh seolah-olah sebagai dalang.
Kalian memainkan sebagai dalang atau sebagai boneka. Tahu boneka yang dimainkan itu? Yang mainkan di mana orangnya? Di atas kan? Jadi dimainkan gini. Itu sudut pandang orang ketiga. Sedangkan kalau sudut pandang orang pertama, kalau di game itu yang kelihatan apanya? Tangannya aja. Karena dia seperti kita. Seperti kita sedang pakai senjata, seperti kita gerak seperti kita. Nah, itu yang disebut dengan sudut pandang. Begitu juga dalam cerita. Dalam cerita ini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu berarti penulis itu dia berperan sebagai pelaku di dalam cerita itu, berperan sebagai tokoh. Biasanya sudut pandang ini ditandai dengan adanya kata aku, kata saya dalam sebuah cerita tersebut. Saya tadi pagi telah. Nah, itu berarti sudut pandang orang pertama. Dia penulis itu seolah-olah dia jadi tokoh di situ. Sedangkan kalau dia penulis sebagai pengamat, nah dia tidak ada dalam situ. Dia hanya sebagai dalang dalam sebuah cerita. Pagi hari Udin dijemput dengan temannya Kevin misalkan. Nah, ini nggak ada kata-kata aku di situ. Tidak ada kata-kata aku. Yang ada hanya nama orang atau kata ganti orang. Paham? Paham ya? Paham. Kalau paham kita lanjutkan. Yang terakhir adalah amanat. Apa amanat itu? Apa amanat? Terkadang kita setelah membaca sebuah cerita, kita bisa mengambil pelajaran dalam cerita tersebut. Misalkan janganlah berbuat tidak baik dengan orang tua. Selalulah setia kawan dimanapun berada. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari setelah kita membaca sebuah cerita. Jadi amanat itu apa sih? Pesan. Apa lagi? Selain pesan. Pesan apa lagi? Ya, intinya amanat itu adalah pelajaran atau pesan tadi yang berupa pesan moral yang bisa kita ambil setelah kita membaca sebuah cerpen. Jadi cerita itu punya amanatnya, punya sesuatu yang disampaikan yang sifatnya itu personal supaya kita berubah misalkan, supaya kita menjadi lebih baik misalkan. Nah, jadi itu disebut dengan amanat. Paham tuh amanat? Tadi kita telah memahami beberapa genre karya fiksi, mulai dari cerita imajinatif, kemudian fabel, kemudian puisi rakyat, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga telah memahami apa itu cerpen. Apa itu cerpen, kemudian bagaimana cara kita menggali unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Baik itu unsur dari dalam atau intrinsik, maupun unsur dari luar atau ekstrinsik. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Benar tidak ada? Tidak. Namun walaupun kalian anggap tidak ada, tapi saya yakin di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang terlewatkan. Oleh sebab itu, saya akan membagikan lembar refleksi kepada kalian. Nanti kalian isi apa saja yang mungkin belum kalian pahami, apa saja yang mungkin menjadi kendala kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, lembar refleksi itu nanti akan saya lihat, kemudian saya evaluasi untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Paham ya? Ini akan saya bagikan lembar refleksinya. Bagi yang belum membaca cerpen Parki dan Alergi Telur, bisa dibaca nanti di sini. Yang nggak dapat nanti ya. Silahkan kalian tulis keluhan kalian, mungkin refleksi kalian dalam pembelajaran pagi hari ini. Nanti dari refleksi kalian akan saya pelajari kembali untuk perbaikan pembelajaran
berikutnya. Silakan ditulis dulu. Sudah semua diisi refleksinya? Sudah. Sekarang dikumpulkan. Refleksi ini nanti saya gunakan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi pembelajaran pada hari ini. Nah, saya gunakan untuk menutupi kekurangan apa saja yang saya temukan dalam pembelajaran karya fiksi ini. Ya, kalau sudah, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 pokok penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana karya fiksi merupakan sesuatu yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga tadi sudah mengutarakan bahwa kalian senang membaca novel atau cerpen di internet. Nah, dan itu pun terkadang tidak menutup kemungkinan sebagian besar karya-karya tersebut merupakan karya fiksi, yaitu karya rekaan. Dari karya fiksi tersebut banyak jenisnya, mulai dari fabel, kemudian imajinatif, karya inspiratif, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran pagi hari ini kita fokus pada cerpen. Poin kedua adalah cerpen. Cerpen merupakan salah satu jenis narasi atau cerita, yang mana dalam cerpen tersebut ceritanya relatif singkat. Peristiwa yang terjadi dalam cerpen itu lebih simple, lebih sederhana, karena tidak membutuhkan rentang waktu yang lama atau panjang. Nah, yang ketiga, dalam cerpen pun terdapat beberapa unsur yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah, ada apa? Tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, latar. Yang keempat, tokoh. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, nah itu tadi adalah unsur dalam cerpen yang perlu kalian pahami. Nah, di pembelajaran berikutnya kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana unsur dalam cerpen tersebut terbentuk. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diharapkan dalam pembelajaran tersebut kalian akan bisa mudah menggali informasi-informasi apa aja yang terkandung dalam cerpen, kemudian unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen kalian bisa menelaah dan kalian nanti bisa mempresentasikannya di hadapan teman-teman kalian semuanya. Semuanya paham? Paham. Kalau paham, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan satu orang memimpin doa sebagai penutup. Siapa? Aurel. Silakan Aurel. Para teman-teman, sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan boleh pulang dan hati-hati di jalan.